Selamat datang di channel Andrian Samulana. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai login data. Saat klik ini nanti bisa logout dan bisa login gitu ya. Ini belum dibuat ya. Kita akan membuat login dan logout ya dari sistem informasi pegawai ini, autentikasi. Untuk selanjutnya kita akan buat halaman login dengan membuat controllernya terlebih dahulu ya. Namanya saya buat controllernya namanya session controller. Nah, di sini kita klik new terminal. Kita ketikkan perintahnya. PHP artisan make. Kita bikin dulu modelnya ya. Kita bikin, kalau modelnya itu sudah ada ya user, jadi kita bikin langsung saja controllernya. Controller ya. Session controller. Nah, enter. Oke, controllernya sudah dibuat ya, session controller berhasil dibuat. Ini nanti kita akan pakai ini untuk logika fungsinya ya. Oke, selanjutnya kita hubungkan dulu dengan modelnya user ya. Ini yang bawaan dari sistem ya, user. Use app /models /user ya. Nah, ini yang user. Kemudian kita tambahkan use illuminate http request ya, tambahkan plugin-pluginnya. Selanjutnya sudah ada ya, use illuminate http request sudah ada, berarti kita ganti saja use illuminate support Vacades out ya, authentication. Terus use illuminate support Vacades hash ya. Ini untuk login menggunakan password, kita menggunakan hash ya, hashing ya, untuk enkripsi passwordnya. Dan selanjutnya kita buat use illuminate /support Vacades /session. Nah, seperti ini ya. Kita sudah buat library-nya. Kemudian kita buat sebuah function di sini untuk meload datanya. Audit function index ya, untuk nanti meload halaman loginnya ya. Kurung return view sesi login. Nah, nanti kita akan buat folder namanya sesi ya.
Nah, sesi index. Kita kan buat folder namanya return ya, return view sesi index. Kita kan buat folder namanya sesi yang isinya adalah file index untuk menjalankan halaman login seperti itu ya. Nah, di sini selanjutnya di halaman resource ya, nah, kita tambahkan di views ya. Di viewsnya kita tambahkan folder baru yaitu sesi. Isinya itu nanti ada index ya untuk loginnya ya, index.blade.php. Jadi ini index punya folder sesi ya, seperti itu. Nah, kita buat dulu, kita copy yang tadi ya, yang ini login ini kita copy, open with Visual Studio Code. Kita pakai login yang bawaan dari template ya, dari SB admin. Nah, ini kita masukkan semua ini ke dalam index ya, karena ini berbeda dari halaman yang lainnya, jadi kita pakai saja di halaman loginnya ya. Kita ganti siswa kepegawaian misalkan ya, siswa kepegawaian judulnya. Nah, ini kita kasih aset ya, bisa kita download saja ya, dari kita bisa download ya, dari mana, dari yang app Blade ini ya. Nah, ini kita bisa, ini kan sama sebenarnya ya, kita bisa download aja, kita bisa copy aja, kita copy sini ya, kita hapus, copy aja ya, seperti ini. Terus yang bawahnya juga. Nah, kita tinggal tambahin ya. Ini sama kan ya, vendor jQuery min, Bootstrap, JS Bootstrap. Nah, kita copy aja yang ini. Nah, oke, sampai sini saja. Sini. Nah, pas datang ke sini, selanjutnya kita akan buat halamannya ya. Kita akan mendesain halaman loginnya. Di sini di class row. Nah, ini kita ganti ya. Di sini kita masukkan. Nah, setelah ini kita masukkan sebuah gambar ya, image. Nah, ini yang login image-nya, ini kan yang gambar guguk tadi ya. Ini kita hapus aja dari yang ini, login image ya, kita hapus. Nah, ke sini aja kita hapus. Ini kita sebentar ya, sudah dihapus. Ini kita ganti img, kita ganti ya, kita boleh pakai gambar kita tadi, gambar office ya, img src aset ya, aset gambar
var office.jpg gitu ya. Nah, seperti ini kita tutup ya, kita kasih lebarnya itu 500 kali 500 pixel ya, 500 pixel. Tingginya juga sama, heightnya 500 pixel ini ya. Nah, sudah. Selanjutnya kita buat yang welcome back-nya ganti aja selamat datang ya, selamat datang, selamat datang. Nah, di sininya form inputnya kita nanti akan kita arahkan. Nah, ini form kelasnya kita arahkan actionnya, action ya, ke sesi ya, ke controller sesi ya, ke function login ya. Nanti akan diproses loginnya. Jika user dan passwordnya sama maka masuk ya ke dalam sistem. Metodenya adalah post. Kecil aja lah ya, sorry besar aja nih, post ya, post, tutup ya. Nah, ini sudah ada sesi loginnya. Sini kita login menggunakan email dan password ya. Ini sudah ada ya emailnya. Nah, ini kita kasih name aja, hapus saja ID-nya, kita tidak perlu ID ya. Ini bagus. Kita ganti di sini, masukkan alamat email. Alamat email di sini, name-nya kita kasih aja name-nya email ya. Value-nya adalah session get email ya, email seperti ini. Selanjutnya yang passwordnya juga sama, ini kita hapus saja, ID sama ID kita hapus saja. Nah, ini passwordnya, masukkan password Anda aja, masukkan password Anda seperti ini ya. Nah, ini passwordnya sudah. Selanjutnya kita kasih name ya, name ini kita kasih password ya. Ini kita yang member me-nya kita tidak usah ya. Kita hapus. Ini juga kita hapus. Kita kasih button di sini ya, button submit ya, button submit, type submit ya, kelasnya button primary ya, button user ya, button block ya,
ya kelas bootstrapnya ini ya. Nah, di sini kita kasih tutupnya. Nah, ini selanjutnya kita kasih login di sini ya, login, tombol login ya. Ini kita hapus saja, login menggunakan Google dan login menggunakan Facebook ya, tidak perlu ini ya, ini kita hapus saja. Nah, selanjutnya kita sudah buat. Selanjutnya kita akan masuk ke web ya, roots kita akan setting ya, kita daftarkan ya alamat webnya di sini. Kita kasih root baru, root ya, root get login /login. Ini untuk masuk ke halaman login ya. Session controller sebagai kelas ya dari index mana ya, titik koma dulu ya, titik koma. Jadi kita akan setting middleware-nya ya. Di sini kita akan menjalankan root tanpa middleware. Root get sesi ya, sesi tinggal di kopas saja ya, kita kopas saja yang dari atas ya, sama tanya ganti tengahnya, copy aja untuk bikin rootnya ya. Bikin rootnya di sini /login sesi ya, sesi aja, sesi di sini ke halaman indeks ya. Ini bisa /login, bisa sesi gitu ya. Terus selanjutnya di sini ini metodenya bukan get tapi post ya. Ini untuk mengirimkan data sesi login ya, nanti masuk ke controller sesi ya, session controller ini diwakili oleh sesi ya di function login ya. Ini kelasnya kelas login ya, ini nama kelasnya di sini. Kalau tadi indeks untuk menampilkan data, kalau login ini untuk menginputkan data ya, karena post metodenya. Nah, selanjutnya untuk logout ya, logout juga sama ya, ini sama ini get ya, ini get, ini di sini sesi logout ya, untuk keluar dari sistem. Logout ya, session controllernya di sini logout. Nah, seperti ini. Oke, sudah kita jalankan. Selanjutnya kita masuk ke dalam sistem ya, slash ini karena perlu pakai middleware jadi bisa masuk ya, /sesi. Oke, kita buat tuh yang pas logout ya di apps. Nah, di sini. Nah, pas logout ini ya kita ganti di sini /sesi /logout ya. Nah, oke, kita tidak usah pakai gambar ya, kita loginnya login biasa saja. Untuk contoh kali ini nanti kalian bisa menggunakan gambar kalian ya, kita tidak usah pakai gambar saja. Nah, seperti ini aja ya, untuk contoh saja ini. Nah, tadi gambarnya ternyata korup ya, tidak ada gambarnya. Selanjutnya setelah menggunakan sesi ya, nah selanjutnya kita akan buat modelnya ya, modelnya dulu kita
masuk ke dalam modelnya, model user ya. Name, email, password ya, kita tambahkan di sininya. Sebelum variable $table ya, protected $table user ya, seperti ini. Terus protected $table ya, $primary key kita pakai yang ID ya, ID. Nah, seperti ini. Variabelnya, emailnya kita ganti username ya, karena di sini juga name-nya kita itu adalah email ya, walaupun email, tapi nanti yang dibaca di sini adalah username. Oke, sudah seperti ini modelnya kita sudah buat. Selanjutnya kita buat migrationnya ya, migrationnya di database migration. Nah, ini di usernya ya. Database migration ya, create user table. Nah, ini sudah ada ya, sudah dibuatkan sama Laravel ya, jadi kita tinggal pakai saja. Selanjutnya kita sudah connect ini ya dengan username kita buat seedernya saja, berarti kita buat isi datanya. Kita buat user table seeder ya, berarti kita buat seedernya untuk mengisi ke dalam tabel users tadi ya, PHP artisan ya. Pastikan sudah connect ke MySQL yang kalian setting di root ya, PHP artisan make tik 2 seeder ya, nama seedernya misalkan user ya, table user table seeder. Nah, seperti ini, enter. Nah, kita isikan. Di seeder user table seeder. Nah, di sini kita bikin sebuah function. Jangan lupa di sini kita kasih plugin ya, use illuminate support Vacades ya. Vacades DB. Satu lagi use illuminate support Vacades hash ya, hash ini untuk hashnya, untuk passwordnya ya. Nah, sini kita masukkan $user sama dengan jangan ada array lagi, name
misalkan ini admin ya, kalau satu pakai autorisasi itu admin aja ya. Yang kedua emailnya misalkan kita bikin email admin@gmail.com misalkan ya. Passwordnya hash make 1234 ini ya, koma seperti ini. Di sini db 2 table insert ya, insert dollar users. Nah, seperti ini ya. Sebentar, ada yang kurang ya. Oke, kita ulangi lagi. db titik 2 tadi ya, kurang tb titik 2 table users ya, panah insert tadi kurang titik 2 nya ya. Nah ini dollar user, ini titik koma. Nah seperti ini, tadi kurang titik 2 nya, jadi tabelnya tidak terdefinisi. Ini sudah ya, kita masukkan ke dalam PHP mapping kita, PHP artisan db sheet ya, namanya tadi user table seeder. Nah ini akan kita gunakan pada saat kita login nantinya. Kita buka PHP admin kita ya, ini sudah masuk datanya. Kita buka di sini di admin ya, kita buka, kita close saja template-nya. Nanti kan kita pakai di sini ya untuk login ya. Oke, ini kita hilangkan dulu ya tadi remember-nya sama forgot password, sama kita nggak pakai forgot password ya, sama satu lagi adalah create password ya, kita nggak pakai ini. Nah misalnya sudah kita daftarkan di database, sudah kita inputkan pakai seeder ya, jadi kita tidak perlu bikin lagi user baru. Oke, di sini sudah terbuka. Kita masuk ke dalam database kita, proyek DB. Kita masuk ke sini. Jadi email kita admin@gmail.com, passwordnya sudah di hash ya, kita enkripsi 12345 seperti itu ya. Kita bisa login ya. Nah, kita beri user kita. Nah ini sudah ada ya, admin@gmail.com, passwordnya ada ya, nanti bisa langsung login seperti itu. Nah di sini kita buat dulu fungsinya ya, kita buat fungsinya dulu di session controller. Kita buat fungsinya dulu, function login dan logout ya. Di sini kita buat session controller, kita buka. Nah di session controller ini kita bikin ya di sini ya, public function login ya, seperti ini, request ya, $request.
kita buat di sininya session flash. Nah, ini email berdasarkan email ya, $request email ya, titik koma, ada validasi $request validasi sini ya, email itu harus diisi ya, required koma, password itu juga harus diisi, required. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya email itu harus sih ada email wajib diisi seperti ini ya, koma, yang passwordnya juga sama, password sini ya, password wajib diisi seperti ini. Nah, sudah seperti ini. Sini info login autentikasinya $, saya kasih info login ya, info login sama dengan email itu dia harus meminta request ya, request request ke email. Nah, ke email. Selanjutnya password dia harus minta request ke dalam password ini ya. Selanjutnya volumenya sudah, kita kasih autentikasi. If jika autentikasi itu attempt, kita kasih dalamnya variabelnya info login ya, yang ini tadi yang di atas ini ya, info login yang ini. Maka di sininya redirect ya, redirect ke departemen ya, jadi masuk ke halaman departemen seperti itu. Sini with ya, dengan pesan bahwa data itu sukses ya, sukses ya, koma ya, ini berhasil login misalkan ya, berhasil login gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, di sininya else ya, else berarti artinya kalau dia datanya itu ditemukan di info login email username-nya, maka masuk ke halaman departemen, tampilkan berhasil login seperti itu ya. Else-nya di sini return, ini kita copy aja, returnnya dia tetap di halaman sesi ya, tetap di halaman login ya, di sesi index ya, artinya dia gagal ya, username passwordnya salah gitu ya, ini ganti jadi sesi ya. Nah, ini kasih pesan username dan password. Nah, sukses, username password yang dimasukkan tidak valid
tidak valid atau berbeda ya dengan yang ada di database-nya seperti itu ya. Nah, ini adalah fungsi login. Selanjutnya kita bikin function logout ya di sini. Public function logout, keluar gitu ya dari dalam sistem. Di sini kita pakai ini aja, out logout. Nah, ini ya cukup seperti ini, out logout ya. Artinya kalau logoutnya berhasil, dia akan kembali ke halaman out and undefined class constant logout. Oke, sebentar. Out logout. Nah, ini seperti ini ya. Return redirect, kembali lagi dia kalau logout berarti kembali ke halaman login ya, ke sesi ini kan berarti dia akan masuk ke halaman indeks sesinya itu ya. Kalau berhasil kan, kalau dari halaman apapun di dalam dashboard, tabel departemen atau di menu apapun, dia akan kembali ketika klik logout balik ke halaman login ya. Di login index itu di halaman sesi ya. Sesi ini kan tadi alias dari session controller, kelasnya kelas index seperti itu ya. Nah, sini berarti berhasil logout gitu ya. Logout. Nah, seperti ini ya. Oke, kita coba, kita refresh, kita masukkan tadi passwordnya 1 sampai 4 ya, 1 sampai 4 di hashing. Nah, kalau di hashing itu nanti hasilnya seperti ini ya, jadi akan di hashing ya, dia akan 1 2 3 4 5 itu tadi akan seperti ini ya. Tapi ya pada saat kita masukkan ke dalam sini tetap ya 1 2 3 4 5. Di sini admin ya, admin @gmail ya .com gitu ya. Passwordnya 1 2 3 4 5. Nah, login ya, klik login. Oke, berhasil login ya. Di sini ada berhasil login ya ke halaman departemen seperti ini. Pak, bisa nggak ke halaman dashboard? Ya bisa saja, nanti kamu settingnya return redirectnya ke dashboard. Tapi saya return redirectnya ke halaman departemen seperti itu. Kamu tinggal ini aja, pada saat kamu masuk login di sini ya, ke redirect kemana? Kalau saya kan ke modul departemen ya. Kalau ke dashboard ya tinggal dashboard di sini ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan coba logout ya. Di sini klik Andrian Samulana, klik. Oke, ini belum saya tambahin ya di navbarnya. Kita akan masuk ke navbar ya. Tadi baru di ini aja, baru di app ya. Kita belum beres di navbarnya. Kita tambahkan dulu di navbar ya, navbar update ini. Kita cari Andrian Samulana. Nah, di sini. Berarti di sini di halaman logout ya. Ini banyak. Nah, di sini nih logout ya. Di line terakhir ya, logout. Berarti ini di sini. Nah, ini ganti data targetnya bukan ke modal. Ini aja, ganti di sininya jadi /sesi/logout ya, seperti ini. Karena tadi di rootnya kita setnya itu function logout itu ada di /sesi/logout seperti itu. Nah, refresh ya, kita coba logout ya, logout akan pakai yakin logout. Oke, tadi masih ada modal ya. Coba kita ganti logout, apakah Anda ingin yakin logout misalkan ya. Nah, kembali ke sini. Oke, tadi kita ubah aja pakai bahasa Indonesia ya, modalnya ya. Kita pakai modal ya. Modalnya ada di mana? Nah, modalnya itu tadi ada di app ya, app blade. Jadi kan data targetnya adalah
Ini nih, data targetnya adalah logout modal ya. Nah, di navbarnya itu data targetnya adalah logout modal. Jadi data targetnya logout modal, dia menyambung ke halaman app ya, app. Di app ada ID-nya logout modal. Jadi akan menargetkan ketika klik logout, dia akan terbuka modal yang ini ya. Modal itu seperti pop up, dia akan menampilkan logout modal. Nah, logout modal ini yang bisa juga dipakai pada saat menghapus data gitu ya, biar lebih bagus. Nah, di sini kita ganti kata-katanya, apakah Anda ingin keluar dari sistem ini, seperti itu ya. Kalau biasa kan berarti tidak jadi ya, kalau logout ya keluar seperti itu. Nah, di sini oke, kita coba masuk lagi ke sistem admin@gmail.com, passwordnya 12345. Kita klik login, kita coba masuk lagi ke dalam sistem. Dia akan masuk ke dalam halaman dashboard ya. Oke, sesinya habis. Sebentar, kita refresh dulu. Oke, kita ulangi lagi, admin@gmail.com, passwordnya 12345. Klik login. Nah, ini berhasil login ya, berhasil login. Nah, di sini pada saat logout ya, di sini logout. Nah, logout, apakah Anda ingin keluar dari sistem ini? Kalau cancel tidak jadi ya. Kalau klik logout ini jadi. Tuh, dia kembali lagi ke sistem. Oke, saja kita coba login lagi, admin@gmail.com, passwordnya 12345 ya. Klik login ya. Nah, ini kita coba login lagi. Nah, di sini berhasil login ya, tulisan berhasil login ya. Nah, di sini kita klik logout ya, dia keluar modal. Nah, ini modal ya. Kalau Anda ingin keluar dari sistem ini, kalau klik cancel ya nggak jadi. Kalau misalkan pas klik logout ya, di sini keluar logout ya, kita klik logout, nah dia akan keluar ke sistem, redirect ke halaman sesi seperti itu. Oke, itu saja video login dari video pembelajaran hari ini. Materi berikutnya mengenai middleware ya, terhadap login sistem. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyaksikan. Silakan like, comment, dan subscribe jika video ini bisa membantu teman-teman. Terima kasih. Mohon like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Salam coding.